Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di modul 1 ya, tapi topik 2 di pertemuan 1 ini mata kuliah database PLSQL, pemrograman PLSQL dengan topik advantage of PLSQL atau keuntungan dari PLSQL. Oke, yang pertama keuntungannya ya, kita tahu PLSQL adalah bahasa pemrosesan transaksi berperforma, artinya kinerjanya tinggi yang bisa portable dan menawarkan keuntungan ini. Yang pertama, integrasi erat dengan SQL, jadi kita bisa memanfaatkan sintak-sintak SQL. Terus kinerjanya lebih baik, produktivitas lebih tinggi, portabilitasnya penuh, terus keamanannya ketat, jadi sangat aman ya. Akses ke paket yang telah ditentukan sebelumnya juga bisa mudah. Terus mendukung juga pemrograman berorientasi objek, juga bisa mendukung aplikasi berbasis web. Tuh. Makanya ya, yang pertama, integrasi erat tuh kayak apa? Tuh. SQL telah menjadi bahasa database standar karena fleksibel, kuat dan mudah dipelajari karena perintahnya pakai bahasa Inggris ya, seperti ini, select kan gampang. Jadi mudah dimengerti. Select itu kita kan artinya milih kolom apa yang mau diambil untuk ditampilkan, insert, nyisip ya, nambah data, update untuk mengubah, delete untuk menghapus. Jadi memudahkan dengan sintak-sintak SQL ya. PLSQL juga memungkinkan untuk digunakan pada semua manipulasi data SQL. Masuk sini tadi sudah ada kolom untuk transaksi, fungsi-fungsi juga bisa dipakai. Selain PLSQL mendukung sepenuhnya tipe SQL, tipe data ya. Jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi tipe datanya, pokoknya persis yang ada di SQL-nya. Untuk mengurangi kebutuhan untuk mengonversi datanya pada aplikasi dalam database. Jadi bahasa PLSQL terintegrasi erat dengan SQL. Jadi nggak perlu lagi menerjemahkan tipe data tersendiri. Jadi persis pakai yang sudah tersedia ya nih. Sehingga bisa lebih produktif, menghemat ya. Yang kedua, tadi performanya lebih baik. Nih, tanpa PLSQL, Oracle harus memproses pernyataan SQL satu persatu tadi ya. Kalau misalkan butuh ID 1, tapi kalau dia ngambil kuliahnya lebih dari 1, ya berarti kita harus menjalankan juga lebih dari 1 gitu. Kalau nggak pakai PLSQL. Jadi program yang mengeluarkan banyak pernyataan SQL yaitu PLSQL memerlukan beberapa panggilan ke database kalau nggak pakai ini. Dengan PLSQL dalam satu blok ya, itu bisa dikirim ke Oracle ketika dieksekusi satu sekaligus ya. Ini gambar satu itu berarti ini. Nah, ini menjelaskan kinerja dari PLSQL. Jadi ini aplikasi di dalam sistemnya, misalkan permasalahan apa programnya. Nah, SQL bisa dipakai untuk beberapa DBMS ya. Salah satunya Oracle, mungkin ada MySQL, DBMS itu SQL Server. Semua sintaknya berbasis SQL. Nah, yang kita pakai DBMS-nya adalah Oracle ya. Tuh. Nah, untuk perintah-perintahnya
itu. Jadi karena sudah terintegrasi ya dengan SQL, nah ini perintah prosedural yang lain bisa digabung di sini. Ada sintak SQL, kemudian ini tambah struktur kontrol, nah, menggunakan database Oracle, programnya PLSQL. Ya. Terus dengan deretan dari program yang pakai prosedur, ya ini yang lewat remote dari luar itu bisa menggunakan PLSQL store prosedur. Remote ya, ini R-nya pemrograman untuk mengakses data. Jadi remote-nya artinya apa? Si programnya tersimpan di luar. Selanjutnya produktivitas lebih tinggi. Ya. Jadi dengan performa tinggi, terus tadi bisa menghemat ya, otomatis produktivitas si programmernya bisa lebih tinggi. PLSQL memungkinkan untuk menulis kode yang sangat ringkas untuk manipulasi data. Nah, kalau sudah singkat, ini nggak perlu Pak, misalkan sekian baris sintak ya. Nah, mungkin di PLSQL cukup pakai satu kata, contohnya update. Nah, otomatis si Oracle-nya akan mengupdate. Nggak perlu update tuh kayak gimana sih baca. Kalau kan prosedur update, sebetulnya kita baca dulu data yang mau diupdate ya kan. Nah, terus proses update-nya apa? Mau diubah, misalkan diganti dulu ya, terus dikasih dengan nilai baru. Nah, itu proses update kan. Setelah itu disimpan. Kalau pakai yang sintak PLSQL ya cukup dengan satu kata, misalkan update, ya otomatis dia akan mengupdate. Juga query ya, query itu menampilkan. PLSQL juga bisa menghemat waktu pada desain dan debug. Debug itu untuk melacak program yang sudah kita tulis. Adanya penanganan exception, pengecualian yang kayak tadi ya, kalau ada error, ini kemungkinan akan error terjadi. Nah, si programmer bisa mendefinisikan exception handlingnya. Bisa juga ada pengemasan ya, variabel, proses dan data itu bisa menyembunyikan data. Jadi ini karakteristik dari objek. PLSQL juga memperluas alat seperti Oracle Form. Jadi di PLSQL memungkinkan kita pakai seluruh blok untuk membuat trigger. Jadi form seolah-olah kita bisa mengisi data. Itu kelebihan PLSQL-nya ya. Selain itu portabilitas. Portabilitas itu bisa diinstalnya di platform macam-macam ya. Aplikasi PLSQL bisa berjalan di semua sistem operasi. Jadi platformnya beragam ya, tidak hanya Windows. Dengan PLSQL Anda dapat menulis library program secara portable. Jadi bisa dipakai dimanapun karena ada prosedur yang tersimpan. Terus untuk keamanannya, nah store prosedur PLSQL memindahkan aplikasi dari client ke server. Jadi bisa menggunakan sistem remote ya, database yang bisa diaktifkan yang mana saja, itu aman ini. Prosedur ini biasanya bermanfaat kalau aplikasinya sudah berbasis ini client server. Jadi siapa saja yang berhak untuk mengakses aplikasi tertentu. Nah, ya seperti misalkan kalau kasus di
kasus penjualan ya, kasir, misalkan kasir Alfa. Nah, yang di kliennya berarti si kasir kan, ketika ada transaksi dia akan menginput barang. Nah, servernya ya mungkin stoknya ada di server persediaan. Nah, sehingga nanti si kasir ketika beres transaksi, pembelinya sudah dapat struk, nah si datanya akan terupdate yang ada di server. Nah, itu contohnya. Jadi ada koneksi ya ke server dari si kliennya, sehingga tadi data-datanya bisa langsung diperbarui, diupdate. Nah, tentunya ini memungkinkan dengan adanya trigger ya. Jadi kalau di PLSQL nanti kita butuh nih trigger atau pemicu yang ditulis dalam program PLSQL itu bisa mengontrol atau melakukan perubahan data. Seperti tadi mau update otomatis stoknya, ya pasti kita butuh ini trigger. Selanjutnya adalah keuntungan akses ke paket yang telah ditentukan sebelumnya itu mungkin. Misalkan, nah ini ya kayak API, ini API itu Application Programming Interface, itu bisa dipakai di PLSQL. Biasanya dipakai untuk API ini untuk aplikasi berbasis web ya, atau berbasis mobile. Bisa membaca baca dan tulis file text ke sistem operasi lewat ini API. Selain itu juga PLSQL, ini API itu berarti berorientasi objek ya. Dengan mengenkapsulasi operasi dan data, tipe objek memungkinkan memindahkan kode pemeliharaan data ke skrip SQL. Jadi artinya si PLSQL bisa juga mengolah program berorientasi objek dengan mengemas ya ini antara proses dan datanya dalam satu prosedur PLSQL. Nah, selain itu kan tadi pakai API ya. Nah, selain itu yang murni objek nih, dukungan untuk pemrograman berorientasi objek. Nah, saat ini pemodelan berorientasi objek itu ideal karena meningkatkan produktivitas ya. Selain memungkinkan membuat komponen perangkat lunak, objek ini, nah yang dimaksud objek, tahu nggak? Objek itu artinya proses sama datanya kita anggap sebagai satu objek, bukan proses ya, proses saja. Kalau yang prosedural biasanya berdasarkan proses. Nah, di sini pada saat kita membangun aplikasinya, dukungan PLSQL bisa membuat komponen yang sifatnya modular. Modular itu per modul. Jadi ketika ada kesalahan atau ada modul yang mau diedit, nah kita cuma ngedit modul tersebut, bukan semua program ya. Jadi ini bisa di maintain ya, bisa dipelihara. Bisa juga digunakan kembali. Tipe objek ini memungkinkan tim pemrogramnya yang beda-beda untuk mengembangkan secara bersama-sama karena sifat modul tadi ya. Kalau misalkan kita akan membuat suatu aplikasi yang kompleks, itu kan pasti dilakukan oleh lebih dari seorang, artinya ada tim ya. Nah, tim bisa membuat per modul mana yang tugas dari masing-masing programmernya. Nah, nanti bisa digabungkan jadi satu aplikasi yang utuh. Caranya kalau di PLSQL mungkin untuk ini
mengenkapsulasi ya. Jadi kita deklarasikan proses dan data, kemudian tipenya. Setelah itu nanti dikonsolidasikan atau diintegrasikan oleh salah satu programmernya sehingga jadi satu aplikasi yang bisa dijalankan. Itu ya di objek. Jadi objek di sini mengenkapsulasi operasi atau proses dan datanya. Nah, keuntungan yang terakhir adalah bisa mengembangkan aplikasi untuk ini berbasis web ya. Dengan PL/SQL, Anda dapat membuat aplikasi yang menghasilkan halaman web langsung dari database Oracle, sehingga bisa untuk memproses atau mengambil database-nya ya, membuat database-nya, bisa memakai juga yang tersedia di web. Terus bisa juga dibuat data back office-nya. Back office ini untuk kebutuhan internal perusahaan ya. Kalau front office-nya yang ke pelanggan tuh, yang ke pihak luar. Nah, alur program aplikasi web PL/SQL itu mirip dengan skrip CGI Perl. Perl ini bahasa pemrograman yang mirip C ya, bahasa C. Ya kayak Java. Kalau Java kan sintaknya ya punya aturan sendiri, sintak. Perl juga sama. Ini Common Graphic Interface ya, CGI. Jadi kayak pokoknya ini bahasa-bahasa yang memungkinkan grafik dan teks itu diolah. Pengembang sering menggunakan script CGI untuk menghasilkan halaman web supaya dinamis. Dinamis itu bisa berinteraksi dengan database. Nah, kalau kita buka situs-situs web yang isinya profil, informasi, nah itu jenis web yang statis ya. Hanya menampilkan informasi, link, tapi nggak berinteraksi dengan usernya. Kalau dinamis ini bisa berinteraksi. Nah, untuk berinteraksi otomatis perlu data ya, database-nya yang harus diakses. Kemudian menyampaikan konten web dengan prosedur yang tersimpan di PL/SQL hingga memberikan kekuatan dan fleksibilitas proses database. Tuh. Karena tadi dinamis ya. Misalkan kita pakai DML. DML itu Data Manipulation Language di SQL ya. Di Oracle, DML tuh kayak select, where, from. Kalau DDL itu kan Data Definition Language yang berhubungan dengan pembuatan tabel itu. Jadi di PL/SQL bisa kita membuat program untuk berbasis web ya. Itu keuntungannya. Nah, sekarang apa sih fitur yang di PL/SQL utamanya, yang utama ya? Tadi secara singkat sudah dijelaskan. Jadi ada program prosedural dan SQL. Yang prosedural itu apa? Nah, ini kayak kondisi dan pengulangan ya. Seperti bahasa pemrograman yang lain. Jadi ada urutan-urutan perintah. PL/SQL memungkinkan Anda memecah masalah kompleks menjadi ke masalah prosedural yang lebih mudah. Jadi bisa dipecah-pecah ya, karena memungkinkan pengembangan secara modular, per modul. Nah, tiap modul bisa aja dikerjakan oleh orang yang beda tuh. Jadi per modulnya si A ngerjain modul apa, si B ngerjain modul apa. Jadi bekerja secara tim di
Misalnya untuk masalah kompleks ya di perusahaan. Kemudian tipe datanya sama dengan tipe SQL. Jadi bisa lebih mudah untuk menukar variabel. Nah, variabelnya sih secara umum sama ya. Variabel dan konstanta di PL/SQL sama seperti yang tadi dijelaskan. Perlu dideklarasikan di dalam declare ya. Yang akan dipakai dalam SQL dan prosedurnya. Nah, ini pakai pernyataannya, contohnya seperti ini. Declare, ini nomor barang, spare part ya, tipenya number, nama, part card, terus stoknya, ada stok enggaknya, ini nanti true false, boolean itu berarti true false ya. Stoknya ada enggak. Terus harga, ini pakai tipe desimal berarti ya 6,2. Terus deskripsinya, deskripsi dari spare part ya. Nah, jadi bagian deklarasi ada di blok ini, declare. Tuh. Nah, untuk memberi nilai, assigning value. Untuk memberi nilai ke suatu variabel, bisa menggunakan operator juga ya. Operator itu operator kali bagi, nah ini contohnya ini, 2000 kali 0,15. Ini operator kali ya, aritmetik. Terus ini pada saat declare, tipenya, ini kan deklarasi variabel dan konstanta ya. Tuh, salary per jam, hourly salary, gaji per jam, ini tipe datanya nomor, numerik ya. Ini harganya sekian, pasti dalam dolar ya, 22,5. Kemudian jumlah bonusnya 150. Ini semua dideklarasikan di dalam variabel. Nah, kemudian ini harusnya mulainya ya, supaya nggak keliru nih saya tulis. Nah, ini deklarasi itu selesai di sini. Ini sampai sini ya. Ini deklarasi. Nah, ini programnya. Diawali begin, diakhiri end. Tuh, itu struktur di PL/SQL ya. Nah, di sini kan untuk memberi nilai itu kita pakai assignment. Assignment itu pernyataan memberi nilai atau rumus ya, bisa. Nah, ini jam kerja dikali gajinya berapa tambah bonus. Kalau untuk negaranya, ini country-nya adalah France gitu ya. Kemudian ada sintak upper itu untuk mengubah ke huruf besar. Itu kalau mau memberi nilai. Nanti di programnya ya, kita harus banyak latihan. Selanjutnya contoh yang ketiga, memberi nilai ke variabel dengan perintah select ya, atau pemilihan. Select itu kan dikenal di SQL ya. Misalkan nih, deklarasikan dulu bonusnya adalah bilangan numerik. Kemudian ini nomor induk pegawainya juga numerik.
tapi yang pegawai nomornya 100. Ya, untuk pegawai yang ber-ID 100, ini programnya. Tampilkan, ya, select itu kan ngambil data, gaji, kalikan 10%. Nah, masukin untuk bonusnya. Dari tabel employee, yang employee-nya adalah ini, 100. Ya, jadi bisa dimungkinkan kita mendeklarasikan variabel baru kalau di PLSQL itu sini bonus ya. Selanjutnya kalau memasukkan nilai sebagai parameter, berarti di sini harus ada sub ya, program. Nah, subprogramnya adalah ini prosedur. Nah, prosedur untuk menyesuaikan gaji nih ya, mungkin jadi naik. Harus dihitung. Di sini ada prosedurnya, parameternya adalah di dalam ini parameter nih. Dalam kurung prosedur ya. Kalau ada prosedur plus tanda kurung, ini artinya ini parameternya. Nanti kita belajar juga prosedur. Terus ini mendeklarasikan prosedur. Nah, programnya ini mulai dari begin ya, select dan seterusnya, kemudian select lagi, ini tampilkan lagi rata-rata gajinya, average ya, AVG. Ini kan di Oracle sebelumnya sudah pelajari. Nah, nanti ada sintak baru, ini kalau di PLSQL ada DBMS output.putLine. Ini artinya tampilkan, keluarkan lewat PLSQL-nya. Tuh, tampilkan. Jadi kita bisa ngatur yang di dalam DBMS output.putLine itu sesuai keinginan programmer ya, kata-katanya yang ditampilkan. Nah, ini tanda panah tanda garis 2 itu artinya concate, menggabungkan teks ya, karakter. Nih, itu the adjusted salary for employee. Jadi ini tampilkan ini nanti ini digabung dengan cukar. Kenapa cukar? Karena employee ID ini bentuknya numerik. Nah, karena ini untuk karakter ya, ini kan sudah karakter pakai tanda kutip, jadi dikonversi ke karakter. Terus ini untuk spasi ya, spasi gabungkan dengan is, ubah lagi salary kan, salary, new salary, apa tipe datanya juga number. Nah, di sini diubah ke karakter, nanti muncul. Ini ngambil data tabelnya from employees, berarti dari database HR ya. Nanti waktu kita mulai pakai blok PLSQL, nah ini dicoba dijalankan. Nah, nanti setiap nanti diupload materi ya, mungkin ada contoh-contoh program. Nah, disarankan untuk dicoba, kalian nanti coba pakai Oracle gitu. Apakah ya, karena seringkali kita meskipun kita copy ya, tapi error. Nah, itu biasanya ke penulisannya, ke sintaknya. Itu contoh deklarasi ya, dan memberi nilai. Nah, materi hari ini sampai di sini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya enggak? Untuk overview ya.